Hai semuanya, kembali lagi ke Sobepa Punya Podcast. Nah, kalau kata pepatah nih ya guys, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama gue Natasha Angelina, biasanya dipanggil Tasya untuk lebih akrabnya. Nama gue Anggun Tursafia dan biasanya dipanggil Anggun. Nama gue Yohana Yudora, biasa dipanggil Yohan. Nah guys, sehubungan dengan kita yang udah balik lagi ke pembelajaran tatap muka, perasaan kalian gimana sih? Seneng banget. Bener-bener. Excited gitu. Ketemu Apalagi teman-teman. bisa ketemu teman-teman, Iya. belajar bareng. Bener-bener. Makan bareng nih. Bener juga itu. Nih guys, kan kita kan udah sekolahnya udah normal nih, udah sampai siang kan. Kalian bekal apa sih ke sekolah? Gue akhir-akhir ini lagi suka tempe, jadi gue minta tolong ke mama gue, Ma tolong dong bawain aku tempe jadi bekal gitu. Kalau kalian berdua gimana? Kalau untuk gue sendiri sih untuk bekalnya random ya. Cuman belakangan ini lagi sering pempek untuk bekalnya. Iya. Kalau lu sendiri gimana, Gun? Gue juga sama nih, tempe, tapi bedanya gue dicampur pakai telur sama kecap. Oh gitu. Wah, enak banget sih itu. Tapi akhir-akhir ini mama gue sering ngeluh kayak harga tempe itu lagi naik, terus juga ukurannya jadi diperkecil gitu. Kalian tahu nggak kira-kira kenapa sih itu? Jadi tuh gue kemarin nonton di berita nih kan, ada penambahan ternak babi di Cina. Makanya pemerintah Cina ngasih pakan ternak babinya pakai kedelai. Oh, jadi ada pertukaran pangan gitu ya? Iya betul. Tapi kenapa harus kedelai jadi pakan babi itu? Kalian tahu nggak sih flu babi di Afrika 2 Oh, tahun yang iya, lalu? tahu, Iya, tahu. tahu kan. Nah, karena flu babi di Afrika ini sampai ke Cina dan kena nih peternakan babi di Cina, makanya pemerintah Cina ini ngubah peternakannya menjadi lebih modern dan lebih bersih dong tentunya. Makanya pakannya diganti jadi kedelai. Begitu. Selain itu juga kita kan impor kedelai dari Argentina nih. Iya, betul. Nah, sedangkan di Argentina sendiri itu terjadi badai El Nina yang menyebabkan produktivitas dan kualitas dari kedelai sendiri menurun. Yuk gue pengen tahu nih, apa sih hubungannya badai El Nina sama kualitas kedelai? Iya juga ya. Ya kan si badai El Nina ini kan nyebabin curah hujan yang tinggi nih. Nah, dari curah hujan yang tinggi itu bisa nyebabin pH tanah nggak stabil, sehingga bisa menyebabkan produktivitas dan kualitas dari kedelai sendiri itu bisa turun. Oh, jadi sensitif iya. gitu ya. Bener. Tapi nih ya guys ya, kalian tahu nggak sih kenapa Indonesia tuh harus impor kedelai? Padahal kan kita kan bisa kan ngeproduksinya sendiri. Benar, kita bisa nanam sendiri. Iya. Tapi nih ya guys, setahu gua, luas lahan di Indonesia yang sekiranya ini cocok untuk ditanamin kedelai, malah dialihfungsikan untuk sektor lain. Kayak perumahan Benar. gitu ya. Apalagi kita tahu kan tadi kalau kan kedelai ini sensitif, dia perlu pH si tanahnya yang netral, terus juga tekstur dari si tanah juga nggak boleh lempung gitu. Apalagi curah hujan di Indonesia akhir-akhir ini lagi nggak Tinggi, nentu ya. ya. Curah hujannya tinggi, jadi nyebabin si tanah itu jadi lempung gitu. Selain itu juga si petani-petani ini ngerasa kalau misalnya kedelai ini bukan tanaman prioritas. Mereka nganggap tanaman prioritas ini cuma padi, jagung, tebu, terus sama tembakau gitu. Oh iya, benar-benar. Iya Betul. kan? Nah, selain itu juga si petani ini ngerasa kayak kalau gue nanam kedelai ini untung gue tipis loh, karena Iya, biaya betul. produksinya tuh lebih mahal Iya, benar. dibanding Jadi- keuntungan saat panennya. Jadi kayak rugi ya Iya. mereka ngerasanya. Gue pengen tanya nih ke Tasya, kan tadi ada nih hubungannya pH tanah sama kedelai. Apa sih hubungannya? Nah, pH yang rendah dan juga aluminium yang ada di tanah itu sangat mempengaruhi si kacang kedelai. Dimana kalau aluminiumnya itu tinggi, bakal menghambat proses pertumbuhan si kacang kedelai dan juga hasil yang dia produksi. Jadi hasilnya bakal lebih dikit. Nah, untuk sekedar info nih guys, pH tanah yang cocok untuk kacang kedelai itu antara 5,5 sampai 7,5 gitu. Itu info baru. Iya, benar-benar. Betul. Iya, ngomong-ngomong kita kan udah ngomongin kedelai impor. Emang kita impor kedelai dari negara mana aja sih iya selain juga ya. Argentina? Nah, setahu gue nih, pemasok utama kacang kedelai di Indonesia ini ada di Amerika Serikat yang senilai 1,29 miliar US dollar. Wow, mahal banget. Benar. Iya. Terus nih ya, sekedar info guys. Jadi tuh Indonesia tuh butuh 3 juta ton per tahunnya dari si kedelai. Sedangkan Indonesia itu memproduksi sekitar 500 sampai 750 ribu per ton. Wow, jauh banget ya Iya. kesenjangannya Iya, benar-benar. Jadi ya kita tuh ada dapat impor juga nih dari negara tetangga, itu Malaysia. Kan kita dari tadi udah ngomong nih impor dari mana kan. Kalian tahu nggak sih udah berapa lama kita tuh impor kedelai ini? Kita impor kedelai itu udah 15 tahun. Wow. Lama sih. Itu lama banget ya, dan pasti selama 15 tahun itu harganya naik-naik Iya, terus tuh pasti kan. dong. Nah, kalian tahu nggak akhir-akhir ini harga kacang kedelai per kilonya berapa sih?
menurut gue nih ya, kan kemarin gue sering banget ikut ke pasar nih sama mama gue. Jadi tuh harga kedelai itu dulu dari 5 kilo tuh 25.000. Jadi harga 1 kilonya 5.000 dong. Iya benar. Sekarang naik nih ke 8.000, terus naik lagi ke 11.000. Wow, naiknya jadi cukup naik terus ya dan signifikan benar-benar. Nih guys, kalian punya saran gak sih? Kalau gue ada sih, masih seputar dengan lahan. Kayak luas lahan di Indonesia itu pasti banyak untuk menanam si kacang kedelainya. Ya betul. jangan dialih Fungsikan. alih fungsi, bener. Kayak apalagi kan kita kebutuhan kacang kedelainya banyak Iya, gitu ya. banyak banget. Kayak kenapa nggak kita coba tanam sendiri dengan luas lahan yang ada, dan dengan menanam pohon kita bakal membantu mencegah pemanasan global yang akhir-akhir ini marak lagi. Iya Iya banget. iya betul. Nah, kalau untuk saran dari gue sendiri nih ya, kita kan punya banyak SDM. Nah, dari SDM ini kita adain pertukaran pelajar ke tempat kita impor dari kedelai sendiri. Jadi dari tempat impornya ini kita belajar di sana, dapat tips and trick, terus balik lagi ke Indonesia, sosialisasi, Benar. Bagiin ya. Bagi-bagi. Jadi kalau dari gua, kita tuh harus care nih sama petaninya. Kayak misalkan kita tuh beli tempe atau beli kedelai langsung dari petaninya. Enggak, yang kita beli tuh yang impor tuh enggak. Benar, Jadi produk kita, lokal. iya, lebih menghargai Iya, kan. benar. Terus pemerintah juga tuh lebih perhatian juga nih ke petaninya. Kayak mereka tuh ngasih kayak petaninya butuh lahan ya, yang dikasih lahan, butuh pupuk yang dikasih pupuk. Oh, jadi Oh, untuk jadi modal saling si support juga petani. gitu Iya ya. benar. Oke guys, dari tadi kita udah ngomongin nih tentang tempe, kedelai, harganya kan. Mungkin segitu aja ya dari kita ya. Benar. Dan kita ada sesuatu nih guys untuk para penontonnya. Jangan pakai aja. Cakep. Jangan lupa membeli semangka. Cakep. Demikian podcast dari kita. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dadah.